Pemirsa, 11 tahun yang lalu mereka sangat populer di sebuah ajang pencarian bakat. Ada yang mungkin masih ingat, ada yang lupa. Kalau ingin tahu lebih jelas lagi siapa mereka, kita saksikan dulu profil berikut ini. Pada tahun 2003 lalu, sebuah ajang pencarian bakat telah menguji kemampuan bernyanyi Ferry Afandi. Meskipun Ferry mengikuti lomba bernyanyi dengan genre musik pop, penyanyi asal Medan ini justru sangat fasih menyanyikan lagu dengan cengkok Melayu. Tidak hanya memiliki suara yang khas, kisah hidupnya sebagai anak mantan penarik becak juga sukses menarik simpatik pemirsa. Sehingga Ferry menuju puncak sebagai juara pertama. Satu tahun kemudian, salah satu stasiun televisi swasta lainnya juga gak mau kalah dan menggelar ajang yang sama. Berkompetisi dengan lebih dari 34.000 orang dari berbagai daerah, Joy Tobing akhirnya lolos hingga 30 besar dan masuk ke babak spektakuler. Penyanyi wanita asal Jakarta ini memang memiliki suara yang tinggi dan menakjubkan. Meskipun saat itu Joy tersangkut masalah yang mengakibatkan dirinya dalam tanda kutip tidak diakui oleh manajemen. Tidak dapat dipungkiri, Joy dengan gemilang menyabet juara 1 dalam pencarian bakat season pertama tersebut. Ini bisa dibilang yang kita hadirkan di sini adalah juara-juaranya ya. Tapi edan loh, waktu itu euforianya tuh luar biasa banget dari masyarakat. Apalagi mereka kan sebenarnya jatuhnya generasi pertama. Betul. Ketika muncul tahu-tahu orang, hah? Tapi kalau kita lihat ya, coba kalian tarik mundur ke memori itu, wah gila, pada saat menang, dipuja-puja begitu orang itu luar biasa banget pasti rasanya. Karena awalnya aku nggak ikutan loh. Karena dua orang adikku sebetulnya mereka ikutan, tapi mereka nggak lolos audisi. Sehingga mereka bilang, ayo dong kak, ikutan dong, kalau nggak lolos nggak apa-apa. Sehingga aku didaftarin diem-diem sama mamaku. Oke. Datang jam 12 siang, baru di audisi jam 1 malam. Nunggu 12 jam. Ini nunggu juga sama ya, nunggu juga dari ya? jam 5 pagi sampai jam 7 pagi baru di audisi. Ini cuma 2 jam. Jam 7 malam. Lumayan juga. Tapi dari situ, ya dari situ ya itu tadi, ya nggak pernah terfikirkan. Ternyata memang ya itu udah waktunya Tuhan juga ya, dengan aku tetap berjuang untuk nyanyi yang bagus. Akhirnya Tuhan menjadikan aku sebagai pemenang. Cuma memang masalah waktu itu sempat ada ketidakcocokan dengan manajemen gitu. Makanya kenapa akhirnya nama kamu tidak terdengar, Delon lah yang kemudian orang-orang taunya juara satunya adalah Delon. Bener. Tapi makanya memang tetap hadiahnya. Betul. Karena aku sebagai pemenang, hadiahnya aku terima. Nah ini nggak tahu juga nih, apakah memang sudah kecenderungan kebanyakan mayoritas ya. Kayak misalkan Joy kan juara pertama, Delon juara kedua. Tapi orang lebih aware sama Delon. Begitu juga dengan Mike Mohede sama Judika. Orang lebih aware sama Judikanya. Terus juga Ari sama Giselle. Orang lebih aware sama Giselle-nya. Itu memang udah kontrak gitu. Kalau juara pertama dapat hadiah, juara kedua dapat popularitas. Atau gimana? Sebetulnya kalau aku melihat sih enggak. Kalau aku sama Judika bersahabat. Kalau aku melihat ceritanya bahwa dia juga tetap berjuang. Karena gini, waktu itu aku memang tidak bisa bergabung dengan manajemen karena ada ketidakcocokan. Tapi tetap karena dari keluargaku, dari orang yang mendukung aku, mereka sampai ngeluarin uang banyak banget. Ini mesti dikasih tahu, Anda harus tahu berapa modal yang dikeluarkan oleh Joy. Oh iya, jadi waktu itu dari audisi awal sampai aku jadi pemenang itu kurang lebih di karantina hampir 6 bulan ya. Terus keluarga mengeluarkan uang sekitar 200 juta lebih. 200 juta untuk ini bikin SMS. Beli voucher SMU, untuk beli voucher perdana, untuk SMS maupun untuk cetak flyer. Kan kemana-mana ketemu orang, dukung anak saya, dukung anak saya. Belum lagi waktu itu ada paman saya di Medan tapi sekarang udah almarhum, sampai mengeluarkan uang 2 miliar untuk supaya mensupport. Itu buat kirim SMS doang? Iya. Kenapa nggak bikin kios HP ya? Belum selesai. Ada waktu itu pengusaha orang Tionghoa kirim mobil 1 truk isinya pulsa semua. Iya, pulsa. Itu balik modal nggak tuh 2 miliar 200 juta balik modal nggak nih selama 11 tahun nih? Ya aku bersyukur gini, rezeki itu dari Tuhan. Dan ajang itu hanya awalnya saja. Karena itu hanya pintu gerbang. Selebihnya kita harus bertanggung jawab bagaimana untuk memaintain, mempertahankan semua talenta rezeki yang sudah Tuhan kasih. Setuju ya Ferry ya? Setuju banget. Berat nggak untuk mempertahankan ini 11 tahun? Kalau kita mikirnya berat pasti akan terasa berat gitu. Tapi kalau kita misalkan kita udah tahu planning kita apa aja dan kita pengen berjalan seperti itu,
kayaknya sih nggak berat juga sih gitu. Dinikmati. Yang penting berdoa aja. Walaupun orang selalu ngomong, ih mana nih mereka udah nggak kelihatan lagi, kayaknya udah nggak terkenal. Masih ada Itu kan, kok, Mbak. Nah itu dia makanya. Cuma orang-orang beriman yang bisa ngeliat kita ya. Orang-orang Yang beriman. penting, yang penting kita masih nyanyi kok. Ya karena tolak ukurnya kan mereka pemirsa, penonton, tahunya kan lihat dari awal kan di TV. Betul. Ketika intensitasnya mulai berkurang, mungkin akhirnya orang bertanya-tanya kemana nih? Dianggapnya nih ya, maaf nih ya, dianggapnya udah nggak laku, Benar. udah nggak eksis. Tapi tadi kita bisa lihat secara kualitas mereka masih jempol ya, masih jempol. Karena ukuran keberhasilan seorang penyanyi kan bukan berapa sering dia nyanyi Iya. di TV. Aku sangat bersyukur kalau sekarang ini aku juga sering nyanyi untuk acara gereja. Karena suara ini Tuhan yang kasih. Jadi aku kembalikan lagi untuk menyenangkan hati yang Maha Kuasa. Supaya berkat itu datang terus. Oke, ini kembalikan suaranya masih di dunia nyanyi. Jadi Iya. kalau ditanya profesinya masih penyanyi. Nyanyi, ibu juga buat Oke, anak. kalau Ibu Ferry rumah tangga, profesinya ya. apa nih sekarang? Soalnya Sekarang kan udah ini. ke kantoran. Iya, di kantor sebagai marketing, kemudian nyanyi juga masih. Alhamdulillah kemarin juga baru selesai jadi juri juga, sering juga diminta untuk jadi juri festival. Fokusnya tapi lebih kemana sekarang? Fokusnya sih dua-duanya aja, selama masih bisa di manage. Posisi satu di mana? Posisi satu di kantor dulu. Di kantor, Di kantor. posisi satu saat ini. Sorry, posisi satu di kantor karena pada akhirnya itu pilihan yang kamu harus ambil sekarang atau gimana? Apakah Dari lebih dulu menghasilkan sih. secara ekonomi? Dari dulu, karena cita-cita dulu itu menanamkan sugesti sama diri sendiri ya. Pada saat lulus STM, itu pernah bilang sama diri sendiri, umur 20 tahun saya akan ke Jakarta, saya akan kuliah, dan saya akan kerja kantoran, hidup teratur. Oke. Dan gerbangnya melalui ajang itu. Oh. Berarti ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kamu menganggap gerbang pencarian bakat ini adalah malah cara kamu mengumpulkan modal supaya bisa buka kantor. Bukan buka kantor sih, kantornya sih masih punya orang. Oh, punya orang. Ilmunya belum nyampe untuk buka kantor sendiri, jadi belajar dulu oke. sekarang. Gampang lah kalau buka kantor mah. Kunci aja Kunci aja. podcast. Apa bukan begitu. Tapi sekarang aku nanya ini, perubahan hidup terbesar selama 11 tahun ya. Dengan ikut ajang ini kemudian menjalaninya. Kalau perubahan hidup yang memang lebih banyak dikenal orang. Memang kalau aku dari kecil sudah nyanyi. Sebelum aku ikut Indonesian Idol sudah lomba-lomba nyanyi kemana-mana. Tapi setelah aku ikut Indonesian Idol semakin banyak dikenal orang. Dan sekarang semakin bertambah lagi. Dan itu aja plus minusnya kita sebagai orang yang dikenal orang. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga hidup kita dengan baik. Dan itu kembali kepada kita pilihan. Kita harus mau menjadi artis yang baik atau mau jadi artis yang santai atau bagaimana itu terserah lagi kembali kepada kita. Cuma memang kita sangat bersyukur ya Ferry ya, karena semakin banyak orang kenal kita. Kayak beberapa hari yang lalu aku pergi ke mall, terus orang mungkin mau mikir kali ya, Mik ini Joy Tobing atau bukan? Terus aku senyumin, terus dia bilang gini, Mbak Joy Tobing ya? Iya, aduh saya senang sekali gitu kan. Oke, masih jadi ada pasti ya aku bersyukur ya Tuhan sampai sekarang masih ada. 11 tahun masih ada. Betul. Karena momennya juga mungkin ya itu tadi orang aware banget karena season pertama. Iya, itu Terus dia. juga biasanya kan kalau yang namanya pertama tuh orang lebih ingat ketimbang kedua, ketiga dan segala macamnya. Betul. Tapi ngomong-ngomong sedikit flashback. Kalau Joy kan memang didaftarin sama adiknya. Sebenarnya motivasi awal ikut ajang itu apa? Motivasi awalnya karena gini, Ferry itu sebenarnya dari kecil tuh udah seneng nyanyi. Cuman ada beberapa bakat seni lainnya tuh yang lebih pengen diasah, misalkan ngelukis, sastra gitu kan. Jadi pada saat umur 18 tahun itu udah kayaknya ini saatnya nih aku harus belajar untuk nyanyi nih, karena makin lama tuh dunia musik itu kok jadi makin menarik gitu ya. Jadi mulai ikutan festival sampai akhirnya kalau ada pelajaran gratis, ada akademis yang gratis, kenapa enggak? Oke. Ini aku akan mengundang dua orang lagi, tapi sebelumnya dijawab dengan singkat. Menurut kalian lebih butuh mental kuat pada saat di ajang pencarian bakat itu atau justru setelahnya? Mana mental yang paling dibutuhkan lebih kuat? Mental Setelah atau sebelum dong. malah sebelum ajang pencarian bakat itu butuh Iya. mental yang lebih kuat dibanding ketika sudah? Karena gini, kalau kita sudah punya mental yang kuat sebelum ajang itu, pasti kedepannya kita akan siap menghadapi tantangan apapun. Oke, baik. Nanti kita akan obrolin lagi ya Wendy ya. Siap. Tapi sekarang kita akan memanggil, ini bisa dibilang dua diva dari ajang pencarian bakat di dangdut dan mereka adalah juaranya. Mari, bukan juaranya ya? Bukan juara. Kebetulan bukan juaranya. Oh, kebetulan bukan tapi juaranya. mereka sangat dikenal pada akhirnya. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita panggilkan ini dia Selvi dan juga Ati.
dengar melodi cinta yang menggema, rasa kembali gelora jiwa mudaku. Telah tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Selamat datang Selfie KDI dan Ati. Ati Kodong. Iya, Ati Kodong. Tuh kan Wen, gue pikir tuh mereka juara karena Apa kabar? mereka yang lebih sering ngomong. Gimana Kodong? Saya ada Kodong. Duduk. Di sini Kodong. Oh, di situ. Bang Ferry sini. Oh gitu. Ati Kodong. Silakan, Ati Kodong apa? Wendy. Nih Ati Kodong yang suka. Bang, 3.000. Itu odong-odong. Wendy, tapi gue nggak salah dong kalau gue pikir mereka juaranya. Iyalah. Karena secara on air kayaknya lebih banyak muncul di mana-mana dibanding juara satunya. Emang waktu itu bukan juara satu ya? Bukan, saya juara ketujuh dari 7 bersaudara. Cuma masuk Keluarga. 7 dari 7 bersaudara. Kalau Mbak Ati juara? Kalau saya juara 2. Tuh, tapi kenapa mereka terkenal banget malah dibanding yang juara-juara satunya? Nah, pertanyaan itu yang harus kalian jawab. Menurut kalian kenapa? Emang juara satunya kalian apain sih? Nah, ya tuh Kalau ini sih kayaknya juara satu ditelen ya. Kenapa alasannya? Gak tahu ya, maksudnya nggak sih, sebenarnya aku percaya bahwa ya balik lagi seleksi alam, siapa yang total, siapa yang mungkin yang bekerja keras, ya dia akan tetap bertahan gitu loh. Jadi ya memang harus. Jadi peringkat-peringkat itu cuma buat kebutuhan di sana aja. Selebihnya biar masyarakat yang menilai. kurang lebih Seperti begitu. itu. Tapi kalau buat Ati Kodong dia bilang enggak, aku memang harusnya juara satu sih Mbak. Ya. Oke. Luar biasa. Nanti kita akan klarifikasi jawaban itu karena rasa percaya dirinya sangat luar biasa. Tapi sebelum kita iklan, jangan kemana-mana karena kembali kita akan mendengarkan suara biduan dangdut yang sangat luar biasa. Yuk silakan nyanyi lagi. Kita akan kembali tetap di Basa Basi Bahasan Bahas ini.